Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam keadaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Aghithna 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali dalam mendengarkan kisah tentang keampuhan benteng Abdul Majid yang pernah dipraktikkan atau yang pernah dirasakan oleh seorang guru BP atau guru BK negeri pada suatu sekolah atau di SMPN beberapa tahun yang lewat, yaitu sekitar awal tahun 90-an yang lewat. Karena di saat itu pencurian, perampokan, pembegalan di awal-awal tahun 90-an, apalagi sebelum tahun 90-an itu perampokan, pencurian itu marak sekali, sehingga masyarakat pun berperang melawan pencuri dengan menggunakan batu, bata, kemudian potongan kayu. Ada juga yang menggunakan pedang, keris, atau juga parang. Ada yang menggunakan pisau dan sebagainya untuk menjadikan alat sebagai penangkis dari serangan-serangan yang dilontarkan oleh para perusuh atau orang-orang yang disebut dengan orang zalim atau orang-orang yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat pada saat itu. Namun dari sekian banyak masyarakat, ada juga yang memiliki ilmu hikmah yang sudah dipelajari, diriyadhahkan dan dimantapkan dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa mereka, sehingga pukulan-pukulan yang dikeluarkan oleh orang-orang zalim atau para pencuri, para perampok itu bisa ditangkis dengan ilmu-ilmu hikmah yang mereka pelajari. Di saat itu, pada sekitar malam Rabu atau malam Sabtu, di awal tahun 90-an itu, pencurian sedang terjadi di malam itu. Kemudian masyarakat rame-rame keluar yang berani menghadapi sekelompok atau segerombolan pencuri yang begitu banyak dengan mempersiapkan diri, yaitu
dengan persiapan yang penuh perhitungan yang dilancarkan oleh para pencuri itu. Kebetulan di saat itu ada seekor sapi. Kalau tidak salah pada saat itu sapi orang yang dicuri oleh pencuri itu keluar dan bisa dibawa oleh pencuri. Maka rame-ramelah masyarakat untuk mengejar para pencuri itu. Kebetulan seorang guru di sebuah sekolah negeri atau SMPN atau sekolah menengah pertama di sekolah negeri pernah menerima benteng Abdul Majid di Musalla Al-Abrar Pancor pada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Guru negeri tersebut dengan yakin, ikhlas dan istiqomahnya mengamalkan benteng Abdul Majid tersebut, maka guru negeri itu ikut keluar untuk mengejar pencuri tersebut. Yang kebetulan si guru negeri itu atau guru BP, guru BK itu sudah memiliki ilmu pencak silat yang cukup untuk menahan pukulan-pukulan atau serangan dari para pencuri. Namun di samping guru negeri itu bisa mempermainkan ilmu silatnya itu, dia juga membekali diri dengan ilmu hikmah yang disebut dengan benteng Abdul Majid. Kemudian di saat si guru negeri itu mengejar pencuri tersebut, guru negeri itu kebetulan berhadapan dengan pencuri yang dikejarnya itu. Pencuri yang dikejarnya itu berhenti untuk menghadang si pegawai negeri tersebut. Lalu pegawai negeri, guru BK, guru BP tersebut dilempar dengan potongan-potongan bata merah yang dipegangnya atau dipungutnya oleh si pencuri tersebut. Namun karena keyakinan, keikhlasan, keistiqomahan si guru negeri itu yang mengamalkan benteng Abdul Majid tersebut, semua lemparan-lemparan potongan bata merah itu sekitar 1 meter dari hadapan guru negeri itu langsung terjatuh. Semua lemparan-lemparan potongan bata merah itu langsung terjatuh di depan guru negeri itu. Melihat kejadian yang demikian itu, pencuri itu menjadi ketakutan karena tidak bisa dilempar guru negeri itu, tidak bisa kena dengan lemparan-lemparan potongan batu yang begitu banyak. Potongan bata yang begitu banyak itu tidak bisa mengenai si guru negeri itu. Walau bagaimanapun cara pencuri itu melempar guru negeri tersebut dengan potongan bata merah itu, maka pencuri itu pun lari ketakutan karena melihat kejadian yang tidak pernah dilihatnya sebelum kejadian tersebut. Dan akhirnya para pencuri yang begitu banyak itu berlarian menghilang, dan entah kemana mereka itu berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari amukan massa di saat malam tersebut. Dan di malam lain pun para pencuri datang lagi di tempat atau di gubuk kampung yang sama, namun di rumah orang lain. Maka para pencuri-pencuri yang berdatangan itu dikejar lagi oleh
kelompok masyarakat yang berani keluar untuk menghadapi pencuri tersebut. Nah, itulah beberapa kejadian yang dialami oleh masyarakat pada masa awal tahun 90-an, dan guru negeri tersebut diperlihatkan keampuhan benteng Abdul Majid tersebut. Namun karena sumpah dan baiat yang pernah diucapkan oleh guru negeri tersebut, akhirnya benteng Abdul Majid yang dimiliki oleh si guru negeri itu, atau kekuatan dari benteng Abdul Majid yang ada pada guru negeri itu, hilang setelah ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Nahdlatul Wathon. Karena sumpah dan baiat itu kalau dilanggar oleh orang yang sudah menerima benteng Imam Subli maupun benteng Abdul Majid, atau ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, kalau dilanggar sumpah baiatnya itu, maka secara otomatis kekuatan dari ilmu hikmah yang pernah diterima oleh mereka itu akan hilang dan tidak bisa digunakan lagi. Sehingga karena guru negeri itu ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Nahdlatul Wathon, maka kekuatan benteng Imam Subli yang dimilikinya itu sudah hilang sirna, tidak bisa digunakan sedikit pun, dan akhirnya si guru negeri itu menjadi loyo dan tidak punya kekuatan lagi dalam dirinya, walau bagaimanapun dia itu membawa ilmu hikmah, karena sumpah baiatnya itu sudah dilanggar. Maka siapapun di antara para jamaah yang telah menerima ilmu-ilmu hikmah dengan sumpah dan baiatnya itu, hati-hatilah, jangan ikut campur dalam perpecahan di organisasi Islam Kemasyarakatan Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Sebaiknya kita itu jangan ikut-ikutan dalam perpecahan zuriat dari Bapak Maulana Syekh, baik yang di Pancor maupun yang di Anjani atau di tempat-tempat lain. Sebaiknya kita itu menghindar dan harus lebih berhati-hati dalam mengambil sikap, jangan kita ikut-ikutan dalam perpecahan tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.